السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita membahas salah satu pembahasan masalah yang penting bagi kita, yaitu masalah tentang keadilan. Di mana para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadilan ini adalah salah satu masalah yang melekat dalam kehidupan kita. Baik dalam posisi kita sebagai pemimpin atau dalam posisi kita sebagai rakyat atau posisi kita dalam segala macam aspek di kehidupan masyarakat, tidak lepas dari permasalahan atau konteks keadilan. Sehingga masalah keadilan ini benar-benar diatur di dalam Islam dan diletakkan di dalamnya beberapa adab-adab Islam yang perlu kita mengerti dan perlu kita hayati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab Islam insyaallah yang mau berkenaan dengan masalah keadilan ini, insyaallah kita akan bahas beberapa tema atau item-item yang ada di dalamnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, masalah keadilan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan selalu memberikan atau kebaikan kepada kerabat-kerabat yang terdekat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan perbuatan kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan wasiat ini kepada kalian agar kalian mengerti, agar kalian paham. Surat An-Nahl ayat 90. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini termasuk dalam rentetan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan
aku menjadikan kezaliman tersebut haram atas kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2577. Firman Allah dan sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi ini menunjukkan dengan jelas bahwa Allah memang benar-benar memerintahkan kita untuk berbuat adil. Bahkan Allah menisbahkan perbuatan adil ini untuk dirinya. Allah melarang atau Allah SWT mengharamkan atas dirinya untuk berbuat kezaliman. Karena di antara salah satu nama Allah SWT adalah Al-Hakim, ya. Dia Allah SWT adalah zat yang maha adil, yang maha hikmah, berbuat keadilan kepada hamba-hambanya. Tidak pernah Allah SWT mendolimi hambanya barang sedikit pun. Bahkan perbuatan Allah SWT penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan kepada hamba-hambanya. Baik itu kepada orang yang berbuat ketaatan dengan ketaatannya, ataupun berbuat kemaksiatan dengan kemaksiatannya. Itu adalah keadilan Allah SWT. Baik dengan perihal bahwa Allah SWT memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surganya dengan rahmatnya, dan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dengan hikmahnya atau dengan keadilannya. Ini semua dalam koridor keadilan Allah SWT. Sehingga sikap atau sifat keadilan ini pantas melekat pada diri Allah SWT. Sehingga Allah melarang kita untuk berbuat kezaliman sebagai bentuk dari lawan dari keadilan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin. Kemudian di antara adab-adab tentang keadilan yang perlu kita mengerti dan perlu kita hayati serta kita laksanakan setelahnya, bahwa ayyakunal mar'u muqsitan munsifan. Seharusnya, selayaknya bagi kita untuk bersikap adil. Munsif, bersikap pertengahan. Tidak pro kanan, tidak pro kiri. Bersikap pertengahan. Karena memang pada dasarnya Islam, ya, yang di mana Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Islam kepada kita adalah kita diajarkan untuk berbuat adil di dalam pertengahan. Bahkan kita sendiri, kata Allah SWT, adalah umat pertengahan. Ya, kita adalah umat pertengahan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan oleh Allah di tengah permukaan bumi. Karena pertengahan kita adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar, wa tanhauna 'anil mungkar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yabkhas hakul akharin. Sikap pertengahan, sikap keadilan ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mengurangi barang sedikit pun hak-hak orang lain. Maka barang siapa yang mengurangi sedikit pun haknya orang lain, maka dia telah berbuat kezaliman. Karena memang kezaliman ini maratib, kezaliman ini bertingkat, ya. Ada kezaliman yang tingkat kezalimannya itu luar biasa, ya. Ada tingkat kezaliman yang tingkatnya masih kecil dan sebagainya. Tingkat kezaliman yang luar biasa adalah kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana yang dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya perbuatan syirik ini adalah kezaliman yang sangat besar. La yabkhas akul akhirin, tidak mengurangi hak-hak yang lainnya. Wala yadlimuhum, dan tidak mendolimi mereka. Muaddiyan lil huquqil wajibah, dan kita senantiasa selalu menegakkan hak-hak yang lain atau menegakkan hak-hak yang wajib, melaksanakan hak-hak yang diwajibkan atas kita. Baik itu hak kepada Allah, baik itu hak kepada Rasul, dan baik itu hak kepada sesama kita, sesama hamba. Makanya dikatakan di sini wa aula haqqullahi ta'ala, yang lebih utama untuk kita tunaikan haknya adalah haknya Allah. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tsumma haqqu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah haknya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah itu tsumma haqqul ibad. Kemudian setelah itu adalah hak-hak hamba. Jadi 3 hak ini harus kita tunaikan. 3 hak ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berbuat kedzaliman pada 3 haknya ini. Kita berikan kepada mereka haknya masing-masing. Ya, ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang berhak untuk dengan haknya. Jadi kalau kita memberikan hak setiap yang kita menunaikan hak tersebut kepada yang sesuai dengan kita memberikan haknya secara proporsional, maka kita termasuk orang yang berbuat adil. Maka di antara hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung atas kita untuk kita tunaikan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa suatu ketika Rasul pernah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menjawabnya, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Amma haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Adapun haknya Allah atas hambanya adalah hendaknya hamba tersebut menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak-hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adzibahum man la yusyrik bihi syai'an. Allah tidak mengadab seorang hamba tersebut manakala hamba tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang harus kita tunaikan. Maka ketika kita menunaikan hak Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah barang sedikit pun dengan sesuatu apapun, maka kita telah berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat jamaah, kita menegakkan sholat, kita melaksanakan puasa, kita membayar zakat, kemudian kita menunaikan ibadah haji. Ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap apa yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah itu adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak Allah yang harus kita tunaikan. Kemudian hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya hak Allah ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian mengagungkan Allah, memuji Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Mensifati Allah dengan sifat yang sesuai dengan sifatnya, atau mensifati Allah dengan sifat yang disifati Allah Subhanahu wa taala dengan kepada dirinya sendiri dan disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, ya. Menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini juga termasuk hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak Rasul sallallahu alaihi wasallam juga banyak sekali. Di antara hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kita menunaikan hak Rasul sebagai hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ketahui. Hak Rasul adalah kita mengakui beliau bahwasanya beliau itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak melebihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melebihkan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hak yang utama
yaitu kita meletakkan atau mengakui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau mengagung-agungkanku sebagaimana kaum Nasrani mengagungkan Isa ibnu Maryam. Faqulu anni Abdullah wa rasuluh. Katakan saja bahwasanya aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pengakuan kita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, itu adalah haknya Rasul SAW. Maka ketika kita mengakui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang hamba dan seorang Rasul yang diutus oleh Allah, maka kita telah menunaikan hak kita atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membela sunnah-sunnahnya. Kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini adalah hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri dan kepada manusia yang lainnya. Ini juga termasuk haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita letakkan kecintaan kita sepenuhnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini dinyatakan di dalam hadis, ya, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna hatta uhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hak untuk dicintai. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Atau dalam riwayat lain dikatakan, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya sungguh demi Allah engkau ini adalah sosok makhluk yang paling aku cintai dari sesuatu apapun kecuali dari diriku sendiri, kata Umar bin Khattab pada mulanya. Kemudian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diluruskan, la ya Umar, hatta min nafsik. Tidak ya Umar, sampai pada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengulangi pernyataannya lagi, wallahi la anta habbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah sosok makhluk yang paling aku cintai dari yang lainnya sampai pada diriku sendiri. Ya. Kemudian hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW, al-ana ya Umar. Itulah yang terbaik dan itulah yang terpuji ya Umar. Jadi kita mencintai Rasul SAW di atas kecintaan kita, ya, di atas kecintaan kita kepada manusia-manusia yang lainnya sampai pada diri kita sendiri, itu adalah termasuk hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk diikuti, untuk diteladani, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dinyatakan oleh para ulama. Ya, salah satu hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dengan tuntunan yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang berbuat bid'ah dan berani menambah-nambahi di dalam agama, berbuat ibadah tanpa ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah tidak menunaikan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya, telah mendolimi hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita membela sunnahnya, membela sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, kita bela.
Artinya kita bela adalah kita jalankan. Kita menjalankan sunnahnya. Dan setiap ada orang, ya, setiap ada kaum muslimin yang menentang sunnah Nabi SAW, maka kita belanya. Kita membela sunnah Nabi SAW. Ini adalah di antara hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa hakul ibad, kemudian hak hamba. Hak hamba ini banyak sekali. Hak hamba banyak sekali. Di antaranya adalah berlaku adil kepada mereka, tidak mendolimi mereka, tidak berbuat, tidak mencuri hak mereka, tidak ngerasani mereka, tidak menggunjing mereka, tidak menumpahkan darah mereka, ya, illa bil haq, kecuali yang hak, ya. Kemudian tidak tidak memfitnah mereka dan sebagainya. Ini adalah di antara hak-hak hamba. Karena hal ini dinyatakan oleh Nabi SAW larangannya dalam sebuah hadis dinyatakan la tabaghadu, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling mengumpat, wala tanajasu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, ya. Jangan sampai kita saling mendolimi di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, makhluk Allah baik itu orang muslim ataupun orang kafir semuanya mempunyai hak. Kita mempunyai kewajiban atas mereka dan mereka mempunyai hak atas kita, ya. Seorang muslim, ya, mempunyai hak banyak sekali kepada kita. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 perkara. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakul muslimi alal muslimi sittun. Haknya orang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Di antaranya adalah yang pertama kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika engkau berpapasan, ketika engkau berjumpa, maka ucapkan salam kepadanya. Ini adalah hak muslim, ya. Maka kalau kita berpapasan dengan orang muslim, kita tidak mengucapkan salam, berarti kita tidak menunaikan haknya. Apalagi hal ini apalagi hal ini disengaja oleh kita. Bahkan ketika ada seorang muslim mengucapkan salam, kita tidak menjawab, maka kita telah mendolimi haknya. Idza laqitahu fasallim alaihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berpapasan dengan mereka, dengan dia, orang muslim ini, maka ucapkan salam kepadanya. Ini adalah hak orang muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Ya, mengundang apa saja undangannya. Baik itu undangan-undangan seperti undangan-undangan walimah atau undangan akikah atau undangan apa dan sebagainya, maka kita penuhi undangannya. Ini adalah diantara hak muslim. Kalaupun kita berudzur di dalam undangan ini, maka kita beri kabar kepadanya bahwasanya kita udzur, mohon maaf dan sebagainya kepada orang muslim ini. Ini adalah diantara hak yang harus ditunaikan atas muslim yang lainnya. Idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansahaka fansahu. Orang muslim jika meminta nasihat, maka nasihatilah. Ini adalah haknya. Jangan kemudian ada seseorang yang minta nasihat, bertanya kepada kita, kemudian kita melengos. Kemudian kita tidak menghiraukan. Atau kita tidak mengindahkan karena dia adalah orang yang hina dan sebagainya di mata kita. Jangan. Siapa saja orang muslim yang datang kepada kita, minta nasihat kepada kita, maka kita nasihati kepadanya. Rasul saja pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang buta yang datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW bersikap cuek. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diturunkan ayat abasa wa tawalla, ya kan ya. Kenapa engkau memalingkan mukamu kepada orang ini? Anja'ahul ama, ketika datang orang yang buta kepadamu. Anja'ahul ama wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tidak mengetahui bahwasanya orang yang datang kepadamu ini akan memberikan kesucian pada dirimu. Au yazakkaru fata'ahu dzikra, atau memberikan nasihat, memberikan peringatan kepadamu sehingga peringatan tersebut bermanfaat bagi. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah suatu ketika bersikap cuek kepada orang buta yang datang kepadanya meminta nasihat. Maka ketika ada orang muslim yang datang kepada kita meminta nasihat, jangan kemudian kita mengatakan saya belum suci, saya tidak bisa menasihati Anda. Tidak, jangan. Berikan nasihat kepadanya, ya sesuai dengan apa yang
yang kita mampu sesuai dengan ilmu yang kita punya. Ya. Jangan kemudian kita tidak menekati dia. Wa idza tansohaka fansah. Kemudian wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Ini hak yang keempat. Jika seorang muslim ya bersin, kalau kata orang Jawa itu wahing ya, maka jangan kemudian kita diam. Kalau seorang muslim tersebut bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, apa yang kita katakan kepadanya? Yarhamukallah. Kita sebutkan yarhamukallah. Karena ini adalah tuntunan Nabi SAW. Ketika ada seorang muslim ya, saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita bilang kepadanya yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Dan ketika kita mengucapkan yarhamukallah, orang yang bersin tadi mengucapkan lagi, ya. Apa ucapannya? Nah, kaum muslimin, para jamaah, apa ucapannya? Ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mengucapkan lagi yarhamukallah. Apa yang kita ucapkan kepadanya? Orang yang mengucapkan yarhamukallah kepada kita. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaan. Semuanya penuh doa. Subhanallah. Ini adalah hak orang-orang muslim. Jadi kita jangan mengindahkan. Juga dalam hal ini, kalau kita bersin juga jangan kemudian kita diam. Ya, jangan disalahkan kemudian ketika ada orang yang bersin kemudian dia diam, karena kita mungkin diam, tidak mengucapkan alhamdulillah. Tidak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diam. Nah, inilah hak seorang muslim ketika dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan balik kepadanya sebuah doa yarhamukallah. Lantas dia yang bersin mengucapkan balik kepada kita yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hak yang kelima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa idza marida fa'udhu. Jika orang muslim ini ada yang sakit, maka jenguklah dia. Ini ada kebiasaan yang buruk di tengah-tengah masyarakat ini. Ya. Menjenguk orang yang sakit ini identik dengan uang. Jadi seakan-akan kalau dia tidak punya uang ketika itu, pas ada saudaranya sakit, lantas dia mengatakan, saya tidak mau jenguk, saya tidak enak, saya tidak punya uang dan sebagainya. Ini adalah anggapan yang salah para jamaah. Ini adalah apa? Padahal menjenguk orang sakit itu bukan identik dengan uang. Bahkan di zaman Rasul SAW, menjenguknya orang sakit itu mempunyai banyak faedah. Salah satunya adalah doa. Makanya Nabi SAW mengajarkan satu zikir, satu doa kepada kita ketika kita menjenguk orang yang sakit. Apa perkataan kita kepada orang yang sakit? La ba'sa tahurun insyaallah, kata Rasulullah SAW. Kalau kita menjenguk orang sakit, maka kita katakan kepadanya, tidak apa-apa, mudah-mudahan penyakit ini menjadi apa? Menjadi penghapus dosamu. Sebagai hiburan, kita hibur kepada orang sakit ini. Bisa jadi orang yang sakit itu ketika dia sakit perlu hiburan kita. Maka ketika kita menjenguknya, ini sebuah obat bagi dirinya. Sebuah sebab menjadi dia sembuh, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang sakit bukan hanya sakit karena badannya saja, tapi karena sakit apa? Sakit hatinya atau sakit nuraninya. Sehingga mungkin dengan kita jenguk, kita ingatkan akhirat, kita ingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi menjadi sebab apa? Menjadi sebab kesembuhannya. Makanya jangan sampai kita menjenguk orang sakit ini identik dengan uang, identik dengan oleh-oleh dan sebagainya. Juga orang yang sakit, ya, ketika dijenguk oleh saudaranya, jangan mengharapkan hal ini. Ini yang mungkin salah. Jadi kalau jenguk, wah orang ini menjenguk tapi nggak bawa apa-apa dan sebagainya, sehingga tambah sakit di akhirnya. Ya, tidak sembuh tapi tambah sakit hatinya. Karena sudah suudzon kepada saudaranya dan sebagainya. Maka ini adalah hak orang muslim ketika dia sakit, diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjenguknya. Fa idza maridu fa'udhu. Kemudian hak yang keenam, kata Rasulullah SAW, wa idza mata fatba'hu. Jika orang muslim meninggal dunia, maka hendaknya kita mengikutinya sampai ke peristirahatan terakhirnya. Mulai dari ketika dia sakit, kemudian ketika dia meninggal dunia, kita ikuti terus, ya. Kemudian kita mensolati, mengkafaninya, ya, mensolatinya, kemudian ikut
ketika menguburkannya. Ini adalah salah satu hal yang hal yang terpuji, yang dimana Allah dan Rasulnya SAW memberikan apresiasi kepada orang-orang yang mengikuti orang yang meninggal dunia. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih dinyatakan bahwasanya barang siapa yang mengikuti jenazah, maka dia mendapatkan kiroton, ya, dua gunung kirot. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW kiroton ini adalah dua gunung emas yang diberikan kepada orang yang mau mensolati orang mati dan mau mengikuti atau menguburkan orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu busyro ataupun pahala ataupun kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat seperti ini. Ini adalah hak ibad, hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan wal imamul adilu minas sab'ati alladziina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang disebutkan oleh Nabi SAW termasuk di antara 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1423. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya ini, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama adalah disebutkan pertama kali al-imamul adilu, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wasyabun nas'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun ta'allaqa aw muta'alliqun qalbuhu bil masajid. Ada seorang pemuda yang hatinya itu selalu tertambat, selalu terikat dengan masjid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah pula karena Allah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima kata Nabi SAW, wa rajulun da'athum ra'atun data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan atau wanita yang mempunyai kedudukan dan mempunyai harta. Faqala inni akhafullah. Lantas pemuda ini atau laki-laki ini mengatakan karena takut kepada Allah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang gemar bersedekah, sampai-sampai ketika dia bersedekah, apa yang dikeluarkan dari tangan kanannya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya, karena dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang atau seseorang yang gemar berzikir kepada Allah pada waktu malam hari, pada waktu di tengah kekosongan, di tengah hiruk pikuknya orang, fafadat ainahu, kemudian dia meneteskan air matanya. 7 kelompok ini disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama kali adalah al-imamu adilun, seorang pemimpin yang adil. Ini yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat kelak. Kemudian di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan bahwasanya al-adiluna ala manabirin min nurin yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil ini akan mendapatkan tempat di hari kiamat itu, tempatnya di atas mimbar dari cahaya. Di atas mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Wal adilun, ya, alladzina ya'diluna fi hukmihim, kata Rasulullah SAW.
Orang-orang yang adil ini adalah orang-orang yang bersikap adil di dalam keputusannya, bersikap adil di dalam hukumnya. Wa ahlihim, dan bersikap adil kepada keluarga-keluarganya. Wa ma wallu, dan bersikap adil kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang di bawahnya, yaitu rakyatnya. Inilah pemimpin-pemimpin yang disebutkan oleh Nabi SAW nanti di hari kiamat akan menempati satu tempat mimbar dari cahaya di hari kiamat. Baik. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sebenarnya masalah keadilan ini masih banyak ya, banyak sekali adab-adab yang perlu kita mengerti dan perlu kita pahami, serta dengan harapan perlu kita jalankan. Baik, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah. Ya, silakan. Karena waktunya sudah habis, saya cuma bertanya gini, Ustaz. Tadi Ustaz menerangkan bahwa tidak ada manusia biasa yang kita cintai melebihi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begini Ustaz, kalau misalnya ibu kita, bapak kita dihina, maka apa kita tidak marah? Sedangkan yang tadi dalil itu yang saya katakan, ini kan Rasulullah kan, Nabi kan ini dihina di dunia ini. Bagaimana sikap kita Ustaz untuk menghadapi? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang up to date. Ustaz, ini katanya di antara hak Nabi SAW adalah beliau harus dicintai melebihi kecintaan kita pada diri kita sendiri, manusia yang lainnya, dan sebagainya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, kemudian ketika Nabi SAW jelas-jelas dihina, ya, ini jelas-jelas dihina. Apalagi di zaman sekarang ini muncul sebuah film Immense of Muslim dan sebagainya, yang jelas-jelas kontennya adalah menghina Nabi SAW. Kemudian apa sikap kita? Apa aplikasi cinta kita kepada Nabi SAW? Aplikasi cinta kita yang pertama, memang kita harus memungkari atau mengingkari perbuatan tersebut. Setidaknya mengutuk perbuatan tersebut. Ini adalah wujud cinta kita kepada Nabi SAW. Mengingkari perbuatan tersebut ini adalah wujud cinta kita kepada Nabi SAW. Lantas, bagaimana bentuk pengingkaran kita? Nah, ini yang perlu kita pahami. Apakah bentuk pengingkaran kita itu dengan demo? Apakah bentuk pengingkaran kita itu dengan membakar fasilitas umum? Karena kita, istilahnya hak Nabi SAW sudah dinodai, ya, hak Nabi SAW sudah dicela dan sebagainya. Apakah dengan sikap seperti itu? Maka hal ini perlu ada waqfah, perlu ada sikap. Sikap Nabi SAW tidak demikian, ma'asyar muslimin. Sikap Nabi SAW ketika kita mendapati diri kita dicela, bahkan Nabi SAW sendiri dicela, maka sikap kita tetap harus mengedepankan sikap kelemah lembutan. Suatu ketika pernah Nabi SAW berpapasan dengan orang Yahudi. Ini ada satu kisah. Nabi SAW pernah berpapasan dengan orang Yahudi. Lantas orang Yahudi tersebut mengucapkan semacam salam kepada Nabi SAW. Tapi itu bukan salam, melainkan hal itu adalah satu umpatan kepada Nabi, satu celaan kepada Nabi. Apa yang dikatakan orang Yahudi tersebut kepada Nabi SAW? Dia mengucapkan kepada Nabi, Assalamualaikum, wahai Rasulullah, Assalamualaikum, semoga racun atasmu. Semoga racun atasmu. Nah, Rasulullah mendengar hal ini. Begitu juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang berada di sampingnya Rasulullah SAW juga mendengar hal ini. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, membalikkan ucapan mereka, orang Yahudi ini, dengan mengatakan, wa'alaikum, atas kalian pula. Atas kalian pula itu maksudnya atas kalian apa yang kalian katakan. Yaitu kalau kalian mengatakan racun atas saya, ya atas kamu juga racun. Mendengar kalimat ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW, Aisyah geram. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha geram, tidak terima dengan sikap Yahudi ini yang mencela Nabi SAW dengan mengatakan Assalamualaikum. Bahkan Aisyah mengatakan wa'alaikumussalam wal la'nah, atasmu racun dan laknat. Tetapi sikap Aisyah ini kemudian ditentang oleh Nabi SAW. Tidak begitu ya Aisyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah sabdanya, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala nuzi'a wala yunza'u an syai'in illa syana.
Ya Aisyah, sesungguhnya kelemah lembutan itu jika berada pada sesuatu, maka hal itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Kelemah lembutan itu akan menghiasi hal tersebut. Dan jika ditarik dari sesuatu itu, maka maka hal itu akan mencederai sesuatu itu. Artinya ma'asyiral muslimin, dalam bersikap apapun itu sikap kita, maka kedepankan sikap kelemah lembutan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi sudah pernah dicela oleh orang-orang Yahudi, tapi celaan kepada Nabi SAW tidak dibalas dengan semestinya. Artinya dibalas dengan kelemah lembutan kepada Nabi SAW. Tetap kita mengingkari hal tersebut, tetapi dengan sikap kelemah lembutan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita kalau ada waktu pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri materi kita, kajian kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.